Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah menarik yang akan saya sampaikan di sini dan saya simpan di sini di file 21. Ini adalah sebuah kisah tentang 7 suku kanibal yang masih eksis hingga saat ini. Dan mereka hidup sangat tertinggal. Dan bukan itu saja, mereka hidup dengan tradisi serta ritual yang dianggap menyeramkan, bahkan menjijikkan mungkin ya. Karena mereka memakan daging manusia bahkan dari kalangan dan kelompoknya sendiri. What the heck? Kanibalisme di dalam kehidupan manusia itu dipraktekkan karena berbagai alasan. Mulai dari ritual keagamaan hingga kebutuhan yang mendesak. Atau bahkan ada yang untuk mendapatkan kekuatan bagi mereka yang memakan orang tersebut. Praktik ini masih terjadi di pelosok bumi yang terpencil. Berikut adalah 7 suku dengan manusia kanibal di dunia yang masih bertahan, yang kami rangkum atau saya rangkum dari berbagai sumber. Dan salah satunya ada dari Indonesia. Ini dia ulasan dan artikelnya. Nomor 1, kita mulai dari suku Korowai di Papua Nugini. Ini berarti di Indonesia, di negara kita sendiri. Sebuah suku yang dikenal sebagai Korowai berdiam di sepanjang sungai Nadirem Kabur di Papua Barat. Suku Korowai percaya bahwa seorang penyihir yang membunuh anggota suku adalah tanggung jawab mereka untuk memakan jasadnya yang telah meninggal itu. Suku ini meyakini dengan memakan jasad tersebut merupakan cara untuk membalas dendam terhadap Kakua, sosok iblis yang mengambil jiwa orang tersebut. Jika seseorang jatuh dari pohon setinggi kurang lebih 42 meter atau terbunuh dalam pertempuran, alasan kematian mereka cukup jelas bagi suku Korowai. Akan tetapi, karena mereka tidak memahami ilmu kesehatan, mikroba dan kuman, dan seterusnya, mereka percaya bahwa ketika seseorang meninggal secara aneh, maksudnya ini suatu penyakit kali ya, itu adalah sebuah Kakua. Oke? Maka mereka memakannya. Kedua, sekte Agori ini di India. Agori sebuah sekte biarawan di India, melakukan ritual kanibalisme untuk mencapai pencerahan spiritual. Dengan hanya sekitar 20 anggota yang tersisa, sekte ini minum dari mangkuk tengkorak manusia, oh my god, dan melumuri tubuh mereka dengan abu dari mayat yang terbakar. Sekte Agori juga meyakini bahwa mereka dapat mencapai puncak penyatuan jiwa dengan alam dengan membenamkan diri dalam hal-hal yang dianggap tabu atau menakutkan oleh orang lain. Di antaranya dengan mengunyah kepala hewan hidup, bermeditasi di atas mayat, dan memakan daging manusia, termasuk dalam beberapa ritual mereka. Yang ketiga, suku Wari di Brazil. Dari Asia, kita memutar setengah bumi ke Amerika Latin. Suku Wari juga dikenal sebagai suku Pacanova yang merupakan penduduk asli Brazil. Jika Anda punya waktu untuk bersama-sama mereka, berkumpul dengan mereka, Anda harus berharap untuk memakan setidaknya 1 orang mati. Endokanibalisme atau memakan anggota suku sendiri setelah mereka meninggal termasuk ke dalam praktek suku Wari ini. Ritual kematian mereka dengan mengeluarkan tubuh selama yang dibutuhkan setiap anggota keluarga yang meninggal tiba. Biasanya sekitar 3 hari lah gitu ya. Tubuh mulai membusuk dan kembung selama waktu tersebut. Dan ketika keluarga tiba, mereka cenderung memakan jantung dan organ dalam tubuh, meninggalkan kulit dan rambut yang membusuk. Oh my god. Yang keempat, suku Macan Tutul di Afrika Barat. Dari Brazil kita berjalan setengah bumi lagi ke Afrika Barat. Di Afrika Barat terdapat kelompok yang dikenal sebagai The Leopard Society. Seperti namanya, mereka menyamar sebagai macan tutul dan menyerang pengunjung yang tidak curiga dengan pisau dan pedang buatan mereka sendiri. Terbuat seperti cakar dan gigi macan tutul. Dengan pisau itulah suku itu mengiris dan mengunyah korbannya. Suku ini percaya bahwa kanibalisme dapat memperkuat suku mereka. 5. Suku yang bertempat di Gua Naihehe, Sigatoka, Fiji. Fiji ini sudah dikenal akan sejarah panjang kanibalismenya.
bahkan dijuluki Pulau Kanibal pada satu titik tertentu, dengan pengecualian Guanehehe yang merupakan rumah bagi satu-satunya suku pemakan manusia di pulau itu. Praktek kanibalisme tersebut hampir punah dalam beberapa tahun terakhir. Jadi di Fiji ini sudah hampir punah. Tapi masih ada, walaupun ya itu tadi, di daerah pelosok. Yang keenam, suku Aztec di Meksiko. Menurut sejarah, suku Aztec ini terkenal karena melakukan ritual pengorbanan manusia. Tetapi ada juga bukti bahwa mereka mempraktekkan ritual kanibalisme. Para bangsawan dari anggota masyarakat terkemuka lainnya kemungkinan besar disajikan dengan tubuh mayat yang dikorbankan. Menurut beberapa akademisi, kanibalisme di antara suku Aztec itu lebih meluas di tengah kelaparan. Kanibalisme menurut gagasan lain adalah cara mereka berkomunikasi dengan para dewa. Begitu anggapan mereka. Yang ketujuh, suku Amahuaca di Peru. Sebuah suku kanibal yang tinggal di dekat perbatasan Peru, Amahuaca, percaya bahwa begitu seseorang meninggal, mereka harus dikonsumsi agar rohnya tetap hangat dan lebih baik daripada harus berada di dalam kondisi dingin di bawah tanah. What? Menurut catatan dari seorang misionaris, praktek kanibalisme dalam suku ini seperti membuang mayat dan membiarkannya hingga membusuk, lalu diletakkan ke dalam sebuah wajan besar di atas api sampai menjadi abu. Kemudian abu itu ditumbuk ya menjadi bubuk halus dan dicampur ke dalam beberapa tong besar yang terbuat dari semacam pohon berlubang. Barulah mereka meminumnya bersama-sama. Well, itulah tadi artikel atau kisah 7 suku kanibal yang masih eksis di dunia. Sampai jumpa di artikel-artikel dan kisah-kisah selanjutnya di File 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.